Hai guys, gua Azmi dan sekarang gua bakalan bahas film Nobody Sleep in the Woods Tonight. Film diawali dengan seorang tukang pos yang akan mengantar surat ke rumah di tengah hutan. Beberapa kali dia mengetuk pintu tetapi tidak mendapat jawaban. Pak Pos mendengar suara dari basement rumah itu dan dia membuka pintu basement tersebut. Tiba-tiba sesuatu menarik Pak Pos tersebut ke dalam basement dan itulah awal pembuka dari film tersebut dan di rumah itu juga yang akan menjadi sumber masalahnya. Lanjut boy. 30 tahun kemudian, sebuah tempat perkemahan di tengah hutan yang bernama Adrenalin. Tempat wisata untuk anak-anak yang bisa dibilang kecanduan gadget. Mereka akan dilatih agar lebih dekat dengan alam dan tentunya terlepas dari gadget selama seminggu. Semua gadget akan disita dan selama mereka melakukan perkemahan. Sebelum ke pembagian grup, kepala perkemahan memberikan semangat kepada para peserta untuk menganggap perkemahan ini sebagai liburan. Malam harinya, mereka makan dan berkumpul bersama untuk mempersiapkan petualangan esok hari berdasarkan kelompok masing-masing. Berganti ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Di rumah yang ada di awal film ini, terlihat seorang wanita yang agak tua berusaha membuka pintu basement. Dia menarik babi hutan untuk dimasukkan ke dalam. Naasnya, babi hutan yang berat membuatnya ikut terjatuh ke dalam basement dan pingsan. Terlihat tangan aneh sedang mengambil kunci dan babi hutan tersebut. Wanita yang jatuh pingsan tadi akhirnya tersadar dan tiba-tiba sesuatu menyerang dan memakannya. Waduh. Sudah mulai sepertinya, sudah mulai serem. Dan ada makhluk aneh yang keluar dari basement itu. Scan berpindah ke pagi hari di kemah adrenalin. Semua anak-anak tengah bersiap untuk melakukan kegiatan kelompok mereka, mulai dari mandi sampai mempersiapkan barang apa saja yang akan digunakan saat berkemah. Sebelum memulai kegiatan, pendeta datang untuk mendoakan mereka agar semuanya selamat. Semua anak bersiap pada kelompoknya masing-masing dan setiap kelompok akan dipimpin oleh satu orang. Di film ini berfokus kepada kelompok yang dipimpin oleh Iza dan 5 orang anggotanya yaitu Zosia, Julek, Aniela, Bartek, dan Daniel. Mereka akan melakukan penelusuran hutan selama 3 hari. Perjalanan ini dimulai dengan masuk ke dalam hutan yang luas. Julek berusaha mendekati Zosia untuk mencairkan suasana, sedangkan Daniel sepertinya tertarik dengan Aniela. Bartek menanyakan kepada Daniel kenapa dia mencukur semua bulu di tubuhnya. Bahkan Daniel juga mengatakan bahwa Bartek juga menghisap titit. Anjir, gak ada akhlak cuy yang nanya sumpah. Bartek yang tidak terima mendorong Daniel hingga jatuh dan terluka. Iza mengobatinya kemudian melanjutkan perjalanan. Julek yang sedang buang air kecil terkejut melihat rusa yang mati dengan tubuh terkoyak dengan jeroan yang hilang. Sebagai ketua grup dan sudah berpengalaman, Iza mengatakan itu mungkin karena hewan karnivora. Mereka mencari tempat untuk membuat tenda dan membuat api unggun di malam harinya. Aniela mandi di sebuah danau di hutan tersebut. Ketika hari sudah mulai gelap, mereka saling berbagi cerita dan pengalaman selama ini. Tiba-tiba, sebuah rubah kecil mengagetkan mereka. Daniel yang tidak bisa tidur dan berniat nyimeng di pinggir danau. Aniela datang dan tiba-tiba mengajak untuk bercinta ria mantap-mantapan. Ada aja adegan yang kayak gini anjim. Selesai melakukan itu, Aniela kembali ke tenda sementara Daniel mengeluarkan ponsel. Ia menyembunyikan ponsel daripada petugas kemah. Tiba-tiba, ada monster menariknya dan membenturkan sleeping bag yang digunakannya ke pohon. Kemudian, Zosia bermimpi pergi dengan keluarganya. Sepertinya ini merupakan trauma yang dialaminya, yaitu ketika keluarganya mengalami kecelakaan dan hanya dia sendiri yang selamat. Pagi harinya, Iza membangunkan mereka semua dan menanyakan di mana Daniel. Aniela mengatakan kalau semalam mereka mengobrol di pinggir danau. Ketika dicek di lokasi, Iza menemukan kondom dan sebatang rokok. Ah, ketahuan ini bernyanyi anjing. Lanjut boy, Zosia menemukan kejanggalan di pohon dan mereka pun mencoba berpikir positif. Iza kemudian membagi tim menjadi dua di mana Aniela dan Bartek menunggu di tenda siapa tahu Daniel kembali. Tapi tak mungkin. Sementara sisanya akan mencari Daniel ke tengah hutan. Julek merasa ketakutan karena yang dialaminya kali ini seperti film horor dan dia menyebutkan beberapa hal tentang sebuah kutukan. Mereka terus menelusuri hutan hingga menemukan sebuah rumah yang berpagar. Rumah aneh dengan banyak hal yang mencurigakan. Mereka pun mulai masuk ke dalam dan mencari keberadaan Daniel.
Nah, kan nggak ngetuk pintu dulu, harusnya ngetuk pintu dulu, Cuk. Iza sendiri mulai masuk ke ruangan basement diikuti dengan Zosia. Di sana ada beberapa mayat yang tergeletak. Seorang datang dan Julek langsung bersembunyi di basement itu. Dan ternyata orang tersebut menuju ke arah basement. Iza menyuruh mereka berdua pergi terlebih dahulu, sementara Iza akan menghadapi makhluk tersebut. Sayangnya, Iza yang ditunggu mati dan kepalanya terlempar keluar. Ngeri cuk, sumpah. Di sisi lain, Bartek mengatakan kepada Aniela bahwa dirinya adalah homo. Sementara Aniela mengaku bahwa banyak yang mengatai dirinya pantas untuk ditiduri. Parah mereka nih cuk, membongkar aib sendiri. Zozia dan Julek pun berlari. Zozia yang sudah berada di tengah hutan mengatakan kepada Julek bahwa ia ingin kembali ke rumah tersebut dan akan mengambil HP milik Daniel. HP itu akan ia gunakan untuk mencari bantuan. Meski awalnya Julek tidak setuju, akhirnya ia pun mau. Bartek terus menceritakan kehomoannya tanpa ia sadari. Ada yang menancapkan tombak menembus mulut Aniela. Gila cuk, serem. Kaget gue pas nonton ini cuk. Tentu Bartek yang melihat itu langsung kabur dan meninggalkan Aniela. Sedangkan monster tersebut juga tidak membawa Aniela. Iseng bedah tuh monster anjing. Julek merasa bahwa mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan jalan untuk kembali ke rumah tersebut. Tapi mereka menemukan sebuah harapan, sebuah rumah penduduk dan mereka pun meminta pertolongan. Bartek yang masih dikejar akhirnya menemukan gereja. Bartek kemudian menceritakan ketakutannya pada pendeta tersebut. Tapi ternyata pendeta tersebut malah memukul Jan dan mengikatnya ke kursi dengan mulut tertutup. Sang pendeta yang keluar langsung dihajar oleh monster tersebut dan dimasukkan ke dalam penggilingan kayu sehingga hanya tersisa kakinya saja. Anjim. Bisa lu bayangin cuk gimana rasanya ya. Bernyanyi ya. Untungnya Daniel berhasil melepas ikatannya dan bersembunyi meskipun ia sekarang harus berlari lagi. Berlari. Julek dan Susia pun mendapatkan cerita. Dulunya ada sebuah keluarga dengan seorang ibu dan 2 orang anak laki-laki. Keluarga tersebut terlihat bahagia dan suatu saat sang anak melihat meteor yang jatuh. Sang anak menghampirinya dan membawa batu meteor tersebut. Dari batu tersebut tiba-tiba keluar cairan aneh dan merasuki anak tersebut. Dan akhirnya anak tersebut berubah menjadi monster. Pagi harinya ibu menemukan anak tersebut di basement sedang memakan anjing mereka mentah-mentah. Akhirnya ibunya pun mengunci mereka di basement tersebut hingga suatu saat terlepas. Pak tua itu tahu bahwa suatu saat nanti akan ada monster yang akan datang ke tempatnya. Ia pun menawarkan kedua anak ini tinggal karena jika ia pergi monster tersebut akan membunuhnya. Sedangkan jika mereka pergi akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke desa berikutnya. Karena tak mau menunggu, kedua anak ini pun memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut untuk mengambil HP Daniel dan menelpon polisi. Mereka yang sudah sampai kemudian mengatur strategi. Julek akan mengalihkan perhatian sementara Zosia akan mengambil HP Daniel. Namun rencana mereka tidak berhasil. Zosia ketahuan dan Julek segera masuk untuk membantu Zosia. Tapi sayangnya dia ditusuk dan lidahnya diambil monster tersebut dengan cara digigit. Gila cuk. Ngilu cuk sumpah. Zosia yang sudah sadar berusaha membebaskan dirinya dari rantai yang sudah membelenggu. Awalnya ia sudah mau kabur, tetapi kemudian ia mengambil parang dan menusuk monster tersebut yang sedang tertidur. Ia pun segera pergi, sementara Bartek mencari pertolongan ke rumah Pak Tua yang tadi. Pak Tua yang ketakutan pun menembak Bartek dan ia mati. Anjir, ada aja yang sial kayak gini ya. Polisi yang selesai menyewa PSK mendapatkan panggilan radio. Tiba-tiba Zosia datang dengan ketakutan dan meminta bantuan. Polisi akhirnya mengantarkan Zosia. Di tengah jalan, mobil menabrak monster tersebut. Zosia memperingatkan polisi itu untuk menjauh dari monster tersebut dan kembali ke mobil. Akan tetapi polisi tersebut mati dengan cara dibelah menggunakan kapak. Anjir, lo lihat itu sumpah jijik cuk. Zosia pun mencoba pindah ke depan dan mencoba kabur dengan mobil tersebut. Ia menabrak beberapa kali monster tersebut dan kabur dari sana. Malam harinya ada 2 orang mabuk berjalan dan bertemu dengan monster tersebut dan film pun tamat. For your information ya teman-teman, monster tersebut adalah virus yang dibawa oleh meteor yang jatuh di cerita Pak Tua tersebut. Dan di akhir film ternyata monster tersebut tidak mati ya. Biasanya orang yang suka membunuh pasti kuat coy. Pesan yang bisa diambil adalah HP itu penting ya guys. Oke sekian dulu dan pamit. Bye bye. Mantap.